Oke. Nah, misalkan saya punya sekarang segitiga ya. Ada segitiga, kecil aja deh. Segitiganya segini. Ya. Nah, segitiga siku-siku kecil ya. Dia ada dua sudut lancip, misalkan saya ini kasih alfa, ini beta, ya. Nah, misalkan di sini panjangnya kita udah ketahui 3, 4 sama 5. Nah, terus kita punya segitiga lagi. Nah, lebih besar, tapi dengan sudut yang sama, teman-teman. Nah, ya sudutnya sama, cuma dia diperbesar aja. Sama segitiga siku-siku dengan dua sudut lancip alfa dan beta. Jadi sudut di sini sama sudut di sini sama, sudut di sini sama sudut di sini sama, sudut di sini jelas sama ya siku-siku. Nah, panjangnya tapi beda teman-teman. Yang ini 12, ini 20, ini 16. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dua segitiga ini bisa dikatakan sebangun ya. Jadi dia sebangun karena sudut-sudutnya sama, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama. Jadi dia ini hanya diperbesar aja sebenarnya, ya enggak? Mungkin kalau kita lihat ya, nah awalnya kan 3 nih. Nah terus ini tuh jadi 3 kalinya, 4 kalinya 1. Mungkin kalau gambarnya presisi 1, 2, 3, 4. Nah jadi 4 kalinya, makanya di sini jadi 12 panjangnya. Nah terus ini kan 4 segini. Oh ini 16, berarti 4 kalinya kan ya. 1, 2, 3, 4. Nah maka dari itu jadi sebenarnya ini hanya memperbesar aja gitu loh. Nah jadi sebangun, dia itu bisa dikatakan sebangun. Segitiga kecil sama segitiga besar ini dikatakan segitiga yang sebangun. Nah sekarang maksudnya apa nih ya? Nah sekarang coba kita hitung masing-masing dari perbandingan kita hitung perbandingan trigonometri dari masing-masing segitiga ya, untuk segitiga kecil maupun segitiga yang besar. Yang segitiga kecil kita lihat sin beta. Sin beta tuh berapa? Berarti depan miring ya, berarti 3/5. Cos beta ini apa? Berarti cos samping miring 4/5. Terus tan beta desa berarti 3/4. Nah ini untuk segitiga yang kecil. Sekarang segitiga yang besar. Sin beta juga sama. Sin beta segitiga yang besar berarti berapa? Sin depan miring berarti 12/20. Cos betanya berapa? Berarti cos samping miring 16/20. Tan beta berarti 12/16. Nah ini bisa kita perkecil nggak? 12/20, 16/20, 12/16, itu kita bisa kecilin nggak? Bisa ya, kita bisa sederhanakan dengan menjadi bentuk yang jauh lebih sederhana. 12/20 dibagi bilangan yang sama, yaitu dibagi 4 jadinya 3/5. 16/20 dibagi bilangan yang sama dibagi 4 yaitu 4/5. 12/16 berarti apa nih? 3/4 ya. Nah kalau kita perhatikan ternyata nilai perbandingan antara segitiga kecil dan segitiga besar itu sama nilai perbandingan trigonometrinya. Sinnya sama, cosnya juga sama, tannya juga sama nilainya. Ya, jadi for the two triangles, the corresponding value of sin beta, cos beta, and tan beta are the same. Nah,
Jadi maksudnya di sini apa? Jadi maksudnya adalah kalau fungsi trigonometri ini hanya kita bisa lihat berdasarkan berdasarkan perhitungan sudut. Jadi nggak dipengaruhi oleh panjangnya. Jadi sudut-sudutlah yang mempengaruhi trigonometric function gitu ya. Jadi mau ada 2 segitiga atau 3 segitiga yang dimana sudutnya sama tapi panjangnya berbeda, perbandingan trigonometrinya atau fungsi trigonometrinya nggak akan berubah. Tapi kalau ada 2 buah segitiga yang sudutnya berbeda, itu jelas keduanya memiliki fungsi trigonometri yang berbeda. Jadi mungkin kita bisa tarik kesimpulan bahwa the trigonometric function value of theta atau di sini dalam arti kita beta ya, depend only on the measure of the angle. Gitu. Jadi hanya bergantung sudut, bukan ukuran dari masing-masing sisi. Gitu ya. Not on the size of the triangle. Gitu. Jelas ya? Misal sekarang ada kasus ya. Misal contoh nih. Contoh. Saya punya example. Saya punya sin beta. Nilainya 6/7 ya. Nah, di mana beta itu adalah dia adalah sudut apa nih? Sudut lancip ya. Nah, pertanyaannya adalah find the other 5 trigonometric function value of beta. Nah, ini kan udah diketahui satu nih sin. Kita sekarang disuruh cari find the other 5 trigonometric function. Tadi kan ada 6 ya. Ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan. Dengan yang kita ketahui di sini nilai sinnya. Gimana caranya? Gampang banget ya teman-teman ini ya. Anggaplah sin beta ini 6/7 kan sin beta sama dengan sin depan miring. Kalau kita punya segitiga ya, dimana ini nilai betanya, berarti depan miring. Nilainya kan ini 6/7 ya. Berarti depannya 6, miringnya 7. Berarti kita harus tahu ini dulu, betul nggak? Sisi yang satunya lagi supaya kita bisa tahu nilai yang lain. Ya, gimana caranya? Gampang, pakai apa ini? Pitagoras. Ingat rumus Pitagoras? Sisi miring kuadrat sama dengan dua sisi yang lainnya dijumlahkan, atau A kuadrat ditambah B kuadrat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat yang mana, A kuadrat yang mana? Nih saya jelasin. Ini C, ini A, ini B. C itu biasanya yang miringnya ya. Berarti C kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Mencari nilai C berarti akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang kita lihat sisi miringnya kita ketahui nggak? Kita ketahui ya, nilainya 7 C-nya.
B-nya yang kita ketahui ya, 6 nilainya. Berarti sekarang kita mencari nilai A. Berarti 7 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ya, atau kita iniin 49 sama dengan A kuadrat ditambah 6 kuadrat. 36, sorry. Berarti A kuadrat sama dengan, boleh ya saya tulis seperti ini. Nah, A kuadrat sama dengan 13. Berarti A sama dengan akar 13. Nah, kita dapat nih. Di sini tuh nilainya akar 13. Berarti sekarang kita bisa nggak nyari perbandingan mencari nilai-nilai yang lain selain sin? Bisa ya. Kalau cos beta berarti gimana? Kita gambar di sini deh biar nggak susah. Ini beta. Ini tadi berapa? 7, 6, akar 13. Nah, cos beta, cos samping miring berarti akar 13 per 7. Cos tan. Tan itu apa tadi? Tan beta. Berarti tan desa. Berarti 6 per akar 13. Ya. 6 akar per akar 13. Nah, tapi lihat ini penyebutnya dalam bentuk akar. Untuk itu kita perlu menghilangkan bentuk akarnya dengan mengalihkan dengan sekawannya. Nah, ini pernah kita bahas waktu di bilangan real, teman-teman. Jadinya ini 6 kali akar 13 sama dengan 6 akar 13 per akar dikali akar. Akarnya hilang karena dalam akarnya nilainya sama, berarti 13. Ya. Nah, sekarang nyari yang lain, kosekan. Kosekan itu kebalikannya dari sin. Kosekan beta berarti 1 per sin beta. Nilai sin betanya berapa? 6 per 7. Berarti tinggal dibalik aja jadi 7 per 6. Terus apa lagi? Sekan. Sekan beta. Sekannya berapa tadi? Nilai sekan itu kebalikan dari cos ya. Nilai cosnya 13 per 7. Berarti ini 7 per 3 akar 13. Nah, ini kan penyebutnya masih dalam bentuk akar kali sekawannya. Jadinya 7 akar 13 per 13. Dan yang terakhir itu kotangan. Beta kebalikan dari apa ini? Kebalikan dari tan. Tan betanya tadi 6 per akar 13. Sekarang jadi tinggal dibalik jadi akar 13 per 6. Oke, bisa ya? Saya rasa